Ya, kalau ini flashback ya, saya tidak bermaksud membuka luka lama, tapi ketika saya jadi wakil bupati kan, saya tuh tidak dilibatkan sama sekali sama hal-hal seperti itu. Boro-boro tahu peraturannya, saya tidak dilibatkan. Tapi kan harusnya saya cari tahu betul, saya cari tahu. Jadi tugas saya sebagai wakil bupati adalah membantu bupati bila mana diperlukan. Ini yang sekarang saya lakukan pada wakil bupati saya. Saya satu hari itu punya ada sekitar 40 undangan, 40 disposisi. Saya bagi setengah, tapi saya kurangin sedikit. Jadi wakil bupati itu 40% dia mengerjakan tugas-tugas saya karena memang begitu banyak kan, saya 60%. Itu saya lakukan karena saya melibatkan wakil bupati saya saat ini dan begitu banyak kerjaan yang harus kita kerjakan. Nah, ketika ditanya, tadi pertanyaan juga muncul, kan Anda pernah jadi wakil bupati, apa Anda nggak pernah seperti ini sebelumnya? Saya selama jadi wakil bupati, saya cuma dapat 3 tugas. Yang pertama, tugas ke Bandung, nemuin BP2MI. Kedua, sama ke Bandung, tapi nemuin Mas Hengki Kurniawan itu sebagai Bupati Bandung Barat. Yang ketiga adalah memimpin upacara penutupan Agustusan. Jadi saya juga nggak ngerti, bahkan saya nggak punya staff, nggak punya macam-macam lah. Jadi kalau tanya, kok nggak tahu, ya memang begitu keadaannya. Tapi menyikapi kritik dari masyarakat Indonesia ini seperti apa, Mas? Ya tentu kritik ini adalah satu masukan yang berharga buat saya. Jadi kan ini kritik karena saya melakukan satu kesalahan kan. Walaupun saya tidak sengaja, tapi salah adalah salah. Jadi bagi saya ya, saya minta maaf kepada semuanya. Saya nggak bilang kalau saya ada salah. Saya minta maaf atas kesalahan saya karena ada salah. Tapi kalau boleh dilanjutkan, kenapa kamu salah? Saya tidak sengaja. Nggak ada intention untuk apa yang juga saya. Kalau saya bersembunyi-sembunyi, tidak mungkin saya ngepost saya ada di Jepang kan, kecuali kecolongan tuh misalnya sama akun ini lagi liburan. Enggak, saya beneran posting karena saya pikir ini sah di mata hukum. Ternyata saya salah. Mungkin kalau misalnya saya punya niat buruk, saya diem aja, toh nggak ada yang tahu saya pergi. Mana ada yang tahu sekarang bupati-bupati seluruh Indonesia ini ada yang pergi, kan kita nggak ada yang tahu. Kalau misalnya mereka ngasih tahu, karena saya memang bener-bener nutupin, jadi nggak diam-diam pergi. Tidak, saya nggak diam-diam pergi, Pak. Saya tuh perginya bener-bener menceritakan. Bahkan saya cerita sama ASN saya bahwa saya akan pergi, minta urus izin, karena nggak bisa, ya udah saya nggak jadi tanggal 8. Saya meminta kepada wakil bupati untuk mendelegasikan untuk dia melakukan hal-hal yang diperlukan gitu. Jadi saya tidak diam-diam. Oke, Mas, salah, tetaplah salah, nggak bisa dibenarkan. Betul, ya, Mas ya. betul. Tapi paling tidak gini, mohon maaf kalau harus kembali luka lama, paling tidak gini loh, saat ini menjadi bupati, mencoba untuk tidak memberikan rasa yang sama gak sih terhadap wakil bupati sekarang? Banget. Wakil bupati sekarang ini sibuknya luar biasa. Jadi wakil bupati saya tuh udah kayak setrikaan, mondar mandir gitu. Saya yang di dalam kantor mengurusi birokrasinya, bahwa BUP itu yang melakukan pengawasannya. Misalnya saya melakukan, begini, saya juga kasih tahu. Bahkan anggaran perjalanan dinas saya kan punya anggaran perjalanan dinas tuh, satu ke luar negeri itu sekitar 500 juta lebih, itu saya coret. Udah, ini coret aja karena saya memang kalau keluar negeri ya pakai biaya sendiri gitu. Saya dapat anggaran mobil 1 miliar, saya coret karena saya mau menyekolahkan satu desa, satu sarjana, saya coret. Dan saya minta Pak Wabub itu yang mencari anak-anak di desanya. Jadi Wabub saat ini sangat sibuk karena saya kasih tugasnya juga banyak gitu, karena tugas itu banyak sekali. Oke, ya. Oke.